Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, mungkin ini sebelumnya udah disampaikan, tapi saya akan menyampaikan kembali tentang yakinlah bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi untuk kita bisa yakin itu, yang harus kita lakuin yang pertama yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Jadi karena kalau kita punya masalah seberat apapun, keadaan kita sesulit apapun, kalau kita udah dekat kepada Allah, Allah akan menjawab langsung. Apa katanya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yaitu, wahai hambaku, sesungguhnya aku itu tidak meninggalkanmu dan aku juga tidak membencimu, kata Allah begitu. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakuin apa? Yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Selanjutnya, kita harus berusaha untuk bersikap tenang, menenangkan diri. Dengan cara apa? Ingat ayat selanjutnya yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sesungguhnya yang akan di masa yang akan datang selanjutnya itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi bilang ke diri sendiri, ketika kita punya kesulitan, bilang ke diri sendiri, wahai diri yang sedang kamu perjuangkan sekarang ini, yang sedang kamu kejar sekarang ini, nanti pasti akan kita tinggalkan, pasti akan kamu tinggalkan juga, pasti akan berakhir juga. Jadi seberat apapun ujian yang Allah kasih, ya semuanya akan berakhir. Kenapa? Karena ini dunia itu sifatnya fana, dunia itu tidak abadi. Jadi kita nggak perlu berlarut-larut dalam hal itu. Kita nggak perlu terlalu lama memikirkan sesuatu. Ih, kok sekarang berat banget ya, gitu kan. Jangan terlalu berlarut-larut seperti itu. Semuanya akan tuntas, semuanya akan selesai. Kenapa? Karena Allah pun akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi ini. Lantas mengapa kita harus menangisi sesuatu yang memang sifatnya tidak abadi? Betul? Nah, jadi yang selanjutnya yang harus kita lakuin itu apalagi? Berhusnuzon kepada Allah. Jadi kita itu harus berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita udah berbaik sangka kepada Allah, kata Allah apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka aku akan memberikannya kepadamu, gitu kan. Jadi memberikan keridoan kepadamu. Nah, jadi orang-orang yang punya sifat tenang, sifat husnuzon sama Allah, terus udah gitu mendekatkan diri kepada Allah, pasti dia itu akan lebih dekat dengan keridoan Allah daripada orang yang terus berlarut-larut dalam keadaan, gitu loh. Nah, selanjutnya apa sih yang bakal kita dapetin? Apa yang bakal kita dapetin kalau seandainya kita udah berbaik sangka kepada Allah? Nah, ada dua, yaitu yang pertama, ketenangan jiwa. Jadi jiwa kita itu akan tenang. Karena apa? Karena kita udah dekat sama Allah, udah berbaik sangka sama Allah, gitu kan, ya kan? Nah, yang kedua, kita akan mendapatkan apa? Kita akan lebih mampu lagi untuk tetap berikhtiar, untuk mengusahakan apa yang kita cita-citakan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kita harus ingat ayat selanjutnya yang berbunyi alam yajidka yatima fa'awa, gitu kan. Jadi kata Allah gini, wahai Muhammad, bukankah engkau dulu yatim? Bukankah dulu aku memberikan berbagai masalah kepadamu, tapi aku selesaikan juga? Dulu ayahmu meninggal ketika engkau belum dilahirkan, tapi aku ganti siapa? Ganti ibu. Nah, ibumu meninggal, aku ganti dengan kakekmu. Kakekmu meninggal, diganti dengan pamanmu. Bahkan aku mengirimkan teman yang istimewa kepadamu. Siapa itu? Sayyidah Khadijah. Teman istimewa, teman setia yang kebutuhannya itu sudah tersedia. Itu khusus untukmu, itu diberikan untukmu. Jadi, nah untuk kita juga ya, kita sebagai manusia biasa, ketika kita punya kesulitan, ketika kita punya apa ya, keadaan yang sangat berat, yang menurut kita itu kayak, ih kok sekarang tuh berat banget gitu kan.
kenapa ya ujian saya tuh kayak gini banget gitu. Kita harus ingat, contoh kita sekarang udah 20 tahun nih, udah 20 tahun hidup. Bukankah dari kecil kita dikasih ujian, terus-terusan ujian, tapi kita bisa melewatin semuanya, ya kan? Bisa terlewati semuanya sesuai dengan berjalannya waktu, semuanya tuntas gitu kan. Oh, seandainya sekarang dikasih ujian lagi, udah enjoy aja, kita jalanin aja, tapi tetap melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Jadi jangan pernah kayak, ih aku punya masalah yang besar, jangan kayak gitu, tapi bilang sama diri sendiri. Jadi bilangnya kayak gini, jangan bilang ya Allah aku punya masalah yang besar, tapi bilanglah ya Allah, wahai masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Jadi nantinya itu kita tuh kayak, ya udah masalahku hanya sepele, masalahku nggak lebih besar daripada Tuhanku. Jadi kenapa aku harus mengurusin satu masalah sehingga aku tuh nggak bisa melangkah gitu loh. Jadi ya udah kita melangkah aja sesuai dengan berjalannya waktu kayak gitu ya teman-teman. Mungkin yang saya sampaikan hanya cukup sekian. Mohon maaf kalau banyak salah dalam berkata atau dalam berucap. Ya, kita harus saling memaafkan di bulan Ramadan ini, kita harus saling memaafkan. Karena kalau saling memiliki kayaknya gak mungkin deh. Gitu ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.